Ada yang bisa nyanyi lagu Padang? Tapi kali ini kita bukan untuk bernyanyi. Oke, kali ini kita akan eksplor kota Padang sampai ke rendangnya. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, kota Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1853 mdpl dengan luas wilayah sekitar 69.366 km, yang mana dari sebagiannya merupakan hutan lindung. Berdasarkan data Pusat Statistik pada tahun 2021, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 90.940 jiwa. Dan semakin menunjukkan kalau kota ini siap menyaingi kota metropolis di Sumatera bagian lainnya. Di balik semua itu, kota Padang tetap menyimpan kearifan lokal yang membuatnya tetap bersahaja dalam era globalisasi yang mulai tumbuh di sana. Bahkan banyak orang yang bilang beruntung sekali jadi orang Padang karena diberkahi banyak keistimewaan. Aku lapar sekali. Diam. Nah, berikut adalah hal-hal unik yang membuktikan jika Padang tak akan pernah kalah dengan kota lainnya di Indonesia. Oke, kalau begitu kita aduk kopinya dan kita putar intronya. Di Padang naik angkot bikin ogah turun. Pasti kalian bertanya-tanya, ada banyak hal yang membuat kita malas naik kendaraan umum seperti angkot. Biasanya karena fasilitasnya yang tidak terawat, entah bangkunya yang kotor ataupun sempit, lantai angkot yang tak bersih sampai semua nuansa yang tidak menyenangkan yang ada di dalamnya. Tapi di kota Padang, kita tak akan pernah menjumpai keluhan semacam itu. Lantaran angkot di sana levelnya sangat berbeda dengan kebanyakan angkot lainnya. Angkot di kota Padang buat penumpang serasa naik mobil modifikasi mahal. Angkot di kota Padang benar-benar maksimal dalam menyenangkan penumpangnya. Percaya atau tidak, banyak sopir angkot di sana memodifikasi mobilnya gila-gilaan. Bahkan dari pasang body kit, airbrush, hingga bagian interior seperti jok dari kulit, sistem pendingin sampai sound system yang menggelegar. Dan uniknya, angkot semacam ini tak hanya ada satu, tapi puluhan. Kemudian wanita Padang yang tak diragukan kecantikannya. Ya, Padang dan wanita cantik adalah dua hal yang bisa kita gabungkan. Alasannya apalagi kalau bukan karena tempat ini memang gudangnya wanita cantik. Bahkan dikatakan jika mereka sama sekali tak kalah jika dibandingkan dengan wanita dari kota lainnya. Ciri-ciri wanita Padang berkulit sawo matang dengan karakteristik wajah yang khas. Selain deretan artis cantik ibu kota berdarah Minang, masih banyak lagi bukti kalau wanita Padang memang cantik luar biasa. Bisa kita pandangi uni-uni cantik yang ada di rumah makan khas Minang. Cukup dipandang ya, nggak boleh dibawa pulang. Yang boleh dibawa pulang cuma nasi Padang. Teramat banyak wanita Minang yang begitu anggun. Jadi masih besar harapan bagi kita para jomblo untuk meminang salah satu dari mereka. Aduh mak, kalau yang ini cantiknya kebangetan, bisa lupa arah jalan pulang. Wanita Padang bolehlah cantik luar biasa, tapi bagaimana dengan para prianya? Kabar baik bagi para wanita single karena para uda-uda Minang juga terkenal akan ketampanannya. Bukti nyata begitu banyak artis ternama berdarah Minang yang begitu tampan. Maka tak heran jika Padang juga disebut gudangnya pria tampan. Di sisi lain, Padang juga surganya wisata keren. Bukan hanya angkot atau wanita cantiknya saja, tapi juga deretan wisata yang sudah dikenal akan keindahannya. Ada begitu banyak pilihan wisata yang bisa kita kunjungi di kota Padang. Mau menyusuri kota-kotanya, bermain di garis pantai yang menawan, atau mungkin bermain para layang di bukit yang fenomenal. Tentukan pilihan Anda dari sekarang. Nah, di antara banyaknya wisata di kota Padang,
mungkin Bukit Nobita bisa dijadikan alternatif pilihan utama. Kenapa disebut Bukit Nobita? Karena tempat ini benar-benar mirip dengan yang kita lihat di serial kartun Doraemon. Baling-baling bambu. Sedangkan waktu yang pas untuk mengunjungi tempat yang satu ini adalah malam hari, karena pemandangan di bawah akan sangat menakjubkan. Sedangkan dari segi pendidikan, Padang punya sekolah negeri paling mewah di Indonesia. Gempa di kota Padang pada beberapa waktu yang lalu memang menyisakan luka. Dampak gempa ini bisa dibilang cukup parah. Namun di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Didukung dengan kemajuan kota Padang yang sangat pesat, kini nampak begitu banyak infrastruktur baru yang dibangun dan semakin megah. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Padang yang konon biaya pembuatannya mencapai 38 miliar. Ini merupakan bukti jika pemerintah Padang sangat memperhatikan soal pendidikan. Sekolah mahal ini pun memang begitu menakjubkan dilihat dari berbagai aspek, mulai dari bangunannya yang megah, fasilitasnya yang lengkap, dan luasnya yang tak karuan. Oke, kalau begitu mari kita makan nasi Padang. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Mungkin kita bisa bilang kalau mereka yang tak suka masakan Padang sepertinya lidahnya tidak beres. Saya yakin kalau semua orang menyukai masakan Padang karena rasanya yang kaya. Bahkan orang luar negeri pun mengakui salah satu kuliner mereka yang bernama rendang menjadi salah satu sajian paling lezat di dunia. Jadi lapar. Rendang, oh rendang. Kabarnya masih belum ada yang benar-benar mengalahkan Padang kalau soal kulinernya. Karena terbukti memang nikmat. Karena itulah banyak sangat rumah makan Padang di kota-kota di seluruh Indonesia. Masakan Padang bahkan pernah dibuat film lantaran kekayaan bumbu serta filosofinya yang dalam. Hal unik dari masakan Padang adalah ketika kita memesan untuk dibawa pulang, selalu saja porsinya lebih banyak. Ada yang tahu kenapa? Mungkin bulan depan kita bahas lagi. Nah, itulah tadi fakta kekayaan di kota Padang, Sumatera Barat. Mungkin di lain waktu kita bahas lagi kota lainnya yang tak kalah menarik dengan kota Padang. Oke pejuang masa depan, terima kasih untuk waktu yang kalian luangkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar channel masa depan semakin di depan.